Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Kinaranya, dengan NIM 33-2017-002 dan rekan saya, Indri Diansari, dengan NIM 33-2017-013. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika, Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Revi Elvira Yuliani, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran matematika sekolah dasar. Pada inovasi pembelajaran materi sekolah dasar ini memiliki dua subbab materi. Yang pertama, mengenai hakikat dari inovasi pembelajaran matematika sekolah dasar, dan yang kedua, mengenai beberapa inovasi pembelajaran matematika sekolah dasar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pada hakikat inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang pertama, itu mengenai pengertian inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pada materi sebelumnya, telah kita bahas mengenai pengertian dari inovasi. Sedikit saya ulang, bahwa inovasi itu adalah suatu ide ataupun kejadian atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Kemudian pembelajaran matematika di sekolah dasar itu merupakan salah satu kajian yang penting untuk diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan berbagai kemampuan. Di mana inovasi pembelajaran itu sendiri merupakan suatu perubahan yang baru dan kuantitatif dari hal yang sudah ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat kami simpulkan bahwa inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah suatu ide, gagasan, kejadian, ataupun metode yang dirasakan dan diamati sebagai suatu hal yang baru bagi siswa yang diberikan kepada siswa, mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan berbagai kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, itu mengenai tujuan dari inovasi pembelajaran matematika di sekolah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tujuan dari inovasi pembelajaran di sekolah dasar, mari kita bahas sejenak mengenai tujuan dari inovasi pembelajaran matematika itu sendiri. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 halaman 148 tentang standar isi satuan mata pelajaran matematika memiliki pertujuan agar peserta didik itu memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti ataupun menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Dan yang ketiga itu adalah memecahkan masalah, yang meliputi kemampuan memahami, merencanakan model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang akan diberikan. Dan yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, ataupun media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Serta yang terakhir, yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Kemudian tujuan dari pembelajaran matematika di sekolah dasar itu dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama itu adalah tujuan umum, di mana yang bertujuan agar peserta didik ini mampu melalui peralihan situasi atau keadaan. Biasanya menerapkan cara nalar matematika. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan khusus, meningkatkan kemahiran berhitung serta menciptakan peserta didik yang disiplin, kreatif, cermat, kritis, serta logis. Dari beberapa penjelasan yang telah saya jelaskan tadi,
dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar memiliki tujuan, yaitu terwujudnya suatu proses pembelajaran matematika yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, serta daya saing lulusan serta meningkatkan dan mengejar ketertinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Kemudian karakteristik inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Telah dibahas sebelumnya mengenai karakteristik inovasi, bahwa terdapat beberapa karakteristik dari inovasi itu sendiri, yaitu relative advantage, yang artinya relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua itu adalah compatibility, artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter. Kemudian testability, yang artinya seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Yang keempat, observability, yang artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya kepada para peserta didik dan apakah kita bisa melihat variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Serta yang terakhir itu adalah complexity. Artinya, apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dan apakah akan menambahkan tugas kerja guru. Di mana karakteristik inovasi ini telah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Kemudian pada pembelajaran matematika di sekolah dasar itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah pembelajaran memakai metode spiral, yang artinya setiap materi atau bahan yang akan dibahas selalu dikaitkan dengan bahan ataupun materi sebelumnya, karena setiap materi akan dibahas saling bergantungan atau terkait. Jadi, ketika kita akan mempelajari materi yang baru, itu adalah pengembangan dari materi sebelumnya. Serta yang kedua, yaitu adalah pembelajaran bertahap. Jadi pembelajaran bertahap ini adalah bahan yang akan diajarkan ataupun dipelajari akan diberikan secara bertingkat, mulai dari tahap yang paling dasar ataupun sederhana menuju ke tahapan yang paling rumit. Pada pembelajaran matematika di sekolah dasar, itu bisa dimulai dengan yang nyata ataupun konkret, serta peserta didik paham, lalu ke tahap yang berikutnya, yaitu gambar sebuah objek, yaitu semi konkret. Setelah itu barulah ke tahap berikutnya lagi kita menggunakan yang namanya simbol-simbol ataupun abstrak. Yang ketiga itu adalah pembelajaran memakai metode induktif, yang artinya dalam pembelajarannya menggunakan cara berpikir dari keadaan khusus lalu menuju ke keadaan yang umum. Contohnya dalam pembelajaran bangun datar tidak dimulai dengan mengajarkan pengertian dari bangun datar, tetapi dimulai dari gambarnya terlebih dahulu atau contohnya lebih dahulu, sehingga peserta didik akan memahami konsep dari materi tersebut. Dan yang keempat, itu adalah menganut kebenaran konsistensi. Maksudnya, tidak adanya perselisihan ataupun pertentangan mengenai kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain. Suatu pernyataan dinyatakan benar apabila pernyataan terdahulunya telah diakui benar. Dan yang terakhir itu adalah pembelajaran hendaklah bermakna. Artinya, cara pemberian dan pengajaran topik ataupun materi mementingkan pengertian daripada hafalan. Berdasarkan paparan-paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciptakanlah inovasi pembelajaran yang bermakna dan cara mengajar yang menyenangkan terkhusus untuk peserta didik sekolah dasar agar tercapai segala tujuan yang akan dicapai, terutama tujuan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selanjutnya mengenai inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Ini sudah masuk subbab kedua ya. Yang pertama itu adalah inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19. Jadi, pada inovasi yang dapat dilaksanakan pada pembelajaran matematika di sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19 yaitu dinamakan learning from home, yaitu kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Di mana learning from home ini dilatar belakangi karena pandemi COVID-19 itu sendiri.
Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya ada 4 peran orang tua dalam pelaksanaan learning from home. Yang pertama, guru yang bertugas membimbing anaknya di rumah. Yang kedua, fasilitator yang menyediakan semua kebutuhan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kemudian motivator yang selalu memberikan semangat belajar, serta juga sebagai pengaruh untuk anak dapat belajar. Disinilah learning from home ini membutuhkan atau sangat-sangat membutuhkan peran dari orang tua dalam proses pembelajaran. Jadi berdasarkan pengalaman lapangan pada kegiatan kampus mengejar perintis pada tahun 2020, bahwa sistem pembelajaran daring matematika pada masa pandemi ini yaitu dilaksanakan dengan menggunakan WhatsApp Group. Dengan cara guru membuat video penjelasan materi, guru memfoto penjelasan materi yang telah dibuat terlebih dahulu, kemudian guru membuat sebuah rekaman suara untuk menjelaskan gambar yang biasanya dikirim melalui WhatsApp Group. Di mana untuk siswa kelas 1, 2, ataupun 3 yang belum memahami penggunaan gadget, disitulah peran dari orang tua memiliki peran untuk mendampingi siswa untuk belajar. Orang tua akan mengirimkan tugas siswa, orang tua memfoto kegiatan anak dan jawaban siswa. Orang tua juga memiliki peran untuk mendampingi anak dalam proses pembelajaran. Jadi bagi siswa yang terkendala atau tidak memiliki gadget, yang dapat dilakukan yaitu memberikan, di mana sekolah memberikan kebijakan dengan orang tua diizinkan ke sekolah 1 minggu 1 kali untuk mengambil tugas dan mengumpulkan tugas anaknya kembali, dan siswa dilarang untuk datang ke sekolah. Kemudian, implementasi pembelajaran matematika menggunakan model group investigation di masa pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa tahapan pada implementasi penggunaan model group investigation dalam pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran matematika ini banyak sekali model yang dapat digunakan. Salah satunya itu adalah model group investigation. Yang pertama adalah pembelajaran menggunakan daring, online dengan jarak jauh atau dari rumah. Yang kedua, mengidentifikasikan topik dan mengatur ke dalam grup WhatsApp ataupun grouping. Kemudian yang ketiga, melaksanakan investigasi atau investigation. Serta yang terakhir itu adalah evaluasi. Semua kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan daring online, yang artinya bisa digunakan menggunakan WhatsApp, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Tapi untuk siswa kelas SD ataupun sekolah dasar biasanya menggunakan grup WhatsApp. Kemudian pada inovasi teori belajar pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Jadi teori belajar itu pada pembelajaran matematika di sekolah dasar saya menjelaskan ada 2. Yang pertama adalah teori belajar Brunner, di mana menurut Brunner, hal-hal tersebut dapat dinyatakan sebagai proses belajar yang terbagi menjadi 3. Pada proses pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan memperkenalkan bahwa teori Brunner ini dicetuskan oleh Jerome S. Brunner dari Universitas Harvard yang menjadi terkenal dalam dunia pendidikan, umumnya dalam pendidikan matematika. Jadi Brunner ini menyatakan bahwa proses belajar terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap enaktif atau tahap kegiatan. Pada tahap ini, anak belajar konsep. Di mana tahap pertama, anak belajar konsep adalah berhubungan dengan benda-benda real ataupun mengalami peristiwa di dunia sekitarnya. Kemudian, tahap ikonik atau tahap gambar atau bayangan. Pada tahap ini, anak telah mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan. Dengan kata lain, anak dapat membayangkan kembali atau memberikan gambaran dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialami atau dikenalkan pada tahap enaktif. Walaupun peristiwa itu telah berlalu atau benda itu tidak lagi berada di hadapannya, dan tahap ini dinamakan tahap preoperasi dari tahap biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap simbolik. Pada tahap simbolik ini adalah tahap terakhir. Anak dapat mengutarakan bayangan mental tersebut dalam bentuk simbol dan juga bahasa. Pada tahap simbolik ini anak itu sudah memahami
simbol-simbol yang bentuk abstrak. Dan pada tahap simbolik ini merupakan serupa dengan tahap operasi konkret dan formal dari Piaget. Sebagai contoh, ini adalah konsep perkalian. Untuk mengajarkan konsep perkalian, menggunakan tahap teori Brunner dijabarkan sebagai berikut. Kita pertama menggunakan tahapan enaktif. Pada tahapan ini, siswa dapat diajak mengamati sepeda di tempat parkir sekolah, di mana siswa akan mengamati jumlah roda masing-masing sepeda. Misalkan ada 4 sepeda, setiap sepeda memiliki 2 roda, jadi jumlah rodanya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian tahap ikonik itu adalah tahap di mana siswa memperhatikan gambar sepeda tersebut, seperti pada gambar ini. Kemudian yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini siswa itu sudah mulai diarahkan menyelesaikan dengan menggunakan simbol matematika. Salah satunya adalah simbol dari perkalian, yang artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Itu sama artinya dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Simbol yang digunakan di sini adalah perkalian maupun penjumlahan. Jadi, Brunner dan juga Kane pernah melakukan percobaan dan juga pengalaman, di mana dia merumuskan 4 teorema ataupun dalil dan kaidah pada pembelajaran matematika. Yang pertama itu adalah teorema penyusunan atau teorema konstruksi. Menurut teorema penyusunan, bahwa cara yang terbaik melalui belajar suatu konsep matematika, dalil atau aturan definisi dan semacamnya adalah dengan cara menyusun penyajian. Kemudian yang kedua itu adalah teorema notasi. Teorema notasi menyatakan bahwa dalam pengajaran suatu konsep, penggunaan notasi-notasi matematika harus diberikan secara bertahap. Dimulai dari yang sederhana, yang secara kognitif dapat lebih mudah dipahami para siswa, sampai kepada yang semakin kompleks notasinya, di mana teorema notasi ini dapat kita lakukan pada tahap ikonik tadi, yaitu melalui hal yang paling sederhana, kemudian hal yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, teorema pengkontrasan dan keanekaragaman atau teorema kontras dan variasi. Teorema ini mengatakan bahwa prosedur penyajian suatu konsep dari yang konkret ke yang lebih abstrak harus dilakukan dengan kegiatan pengkontrasan ataupun beraneka ragam. Kemudian yang keempat adalah teorema pengaitan atau teorema konektivitas. Menurut teorema ini bahwa setiap konsep, dalil, dan keterampilan matematika berkaitan dengan konsep, dalil, dan keterampilan matematika lainnya. Kemudian, inovasi yang kedua pada teori belajar pada pembelajaran matematika di sekolah dasar yaitu adalah teori belajar Dienz. Zonta P. Dienz adalah seorang guru matematika atau pendidikan di Hongaria, Inggris, dan Prancis yang telah mengembangkan minat dan pengalaman dalam pendidikan matematika. Tahapan belajar pada teori belajar ini ada 6. Yang pertama itu adalah tahap 1, belajar bermain atau free play. Pada tahap ini, anak-anak bermain bebas tanpa diarahkan dengan menggunakan benda-benda matematika konkret. Yang kedua adalah permainan atau games. Pada tahap kedua ini, anak mulai mengamati pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep. Kemudian tahap yang ketiga yaitu adalah penelaan kesamaan sifat atau searching for communities. Pada tahap ini siswa mulai diarahkan pada kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Tahap keempat itu adalah representasi atau representation. Pada tahap keempat ini, para siswa mulai belajar membuat pernyataan ataupun representasi tentang sifat kesamaan suatu konsep matematika yang diperoleh pada tahap penelaan kesamaan sifat ataupun tahap 3. Kemudian tahap 5, simbolisasi atau symbolization. Pada tahap kelima ini, siswa perlu menciptakan simbol matematika atau rumusan verbal yang cocok untuk menyatakan konsep yang direpresentasikan sudah diketahui pada tahap keempat. Kemudian tahap terakhir adalah formalisasi atau formalization. Pada tahap ini siswa belajar mengorganisasikan konsep-konsep membentuk secara formal dan harus sampai pada pemahaman aksional, sifat, aturan, dalil sehingga menjadi struktur dari sistem yang akan dibahas. Berikut contoh pembelajaran matematika di SD menggunakan permainan. Salah satunya adalah permainan kartu bilangan, di mana
Untuk mengajarkan materi tentang penjumlahan dan juga pengurangan pada bilangan bulat dapat menggunakan alat peragaman numerik bilangan ataupun lebih sederhananya yaitu menggunakan kertas kecil berwarna yang dipotong dengan ukuran 2 kali 2 cm atau bentuk apa saja yang menarik, di mana potongan-potongan kertas tersebut ditandai plus dan minus. Contohnya, 5 ditambah 3. Langkah pertama yaitu adalah tunjukkan salah seorang siswa untuk maju ke depan. Kemudian selanjutnya, minta siswa tersebut mengambil kartu tanda positif sebanyak 5 kartu. Seperti pada gambar ini. Kemudian selanjutnya karena ada tanda operasi penjumlahan, maka minta siswa mengambil lagi kartu bertanda plus dari kumpulan kartu plus sebanyak 3 kartu. Di mana sebelumnya kita telah jelaskan bahwa positif itu untuk bilangan yang positif, kalau negatif berarti untuk bilangan yang negatif. Setelah itu, hitunglah jumlah kartu yang diambil tadi. Banyaknya kartu yang diambil menunjukkan jawaban dari soal. Kartu ada 5, bertanda positif pada pengambilan pertama, dan pada 3 kartu bertanda positif pada pengambilan kedua. Maka jawabannya adalah, kalau kita jumlahkan, kemudian suruh hitung siswanya, dijumlahkan menjadi 8. Sampai di sini penjelasan materi yang akan saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indri Diansari. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.